saya juga mau mengatakan bahwa sampai saat ini, sampai hari ini, tuduhan dan penelitian abal-abal ya, karena saya melihat bahwa Roy Suryo Rismon ini nggak punya sertifikat ataupun kelayakan sebagai seorang peneliti, dan yang mereka teliti itu adalah hanya foto kopi atau foto digital di sosial media. Nah, ini nggak mungkin bisa diteliti. Karena yang harus diteliti itu adalah ijazah yang asli, yang otentik atau yang analog. Baik ijazah yang otentik ataupun analog yang asli ataupun yang palsu. Nah, ini yang bisa diteliti seperti yang sudah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Mabes Polri dan dikatakan bahwa ijazah ini asli. Termasuk yang kedua, keaslian ijazah ini selain Mabes Polri, ya kan, dikeluarkan juga oleh yang menerbitkan ijazah, yaitu UGM, yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dan Pak Jokowi memang pernah berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi dua hal ini. Terus ada lagi yang saya katakan bahwa sebenarnya ada lagi keheranan kita masyarakat, karena yang dituduhkan ijazah palsu ini ternyata ada dua. Yang pertama, ijazah palsu yang dituduhkan sebelum tahun 2005 yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada. Makanya mereka menggeruduk Universitas Gadjah Mada dan menggugat UGM kan. Terus yang kedua, ijazah palsu yang kedua itu diterbitkan kalau menurut Bitor, yang mereka Roy Suryo CS mempercayai Bitor ini diterbitkan tahun 2012 di Pasar Pramuka. Ya, jadi ini keheranan kita, kok ijazah palsunya bisa dua nih. Ini kan konyol. Kenapa nggak masukin sekali aja tahun 2005 sebelumnya, nanti waktu calon gubernur DKI 2012 tinggal di copy paste. Ini kan konyol, nggak masuk logika akal sehat kita. Ya. Terus saya juga mau mengatakan bahwa hati-hati kepada masyarakat bahwa ini omong kosong semuanya, baik pemaksulan maupun isu ijazah palsu yang sekarang dikatakan diakui sendiri oleh Fadilah bahwa ini adalah satu paket. Ya. Jadi baik isu ijazah palsu ini tidak ada dasar-dasar hukumnya, yang membenarkan ini hanya narasi dan framing jahat aja. Yang kedua, mengenai pemaksulan Mas Gibran itu juga tidak ada dasar-dasarnya, karena dari 4 faktor yang dikatakan oleh mantan para purnawirawan itu, yang pertama adalah kelayakan. Sekarang kita lihat Mas Gibran layak. Kemarin Pak Prabowo ke luar negeri, Mas Gibran menjadi acting presiden. Ya, dan kita lihat Solo di bawah pemerintahan Mas Gibran ini berhasil. Ya kan? Terus yang ketiga, kesalahan melanggar konstitusi. Di sini kita lihat tidak ada konstitusi yang dilanggar. Putusan MK nomor 90 itu sudah final and binding dan diajukan oleh anak-anak muda, sekitar 22 anak muda, tapi yang dikabulkan itu adalah dari saudara Almas, itu anak muda juga.